Kan baju sama tenda. Ini kamera ambil. Itu bukan kamera, center. Enggak diambil. Apa? Hah? Center itu. Center itu buat. Ini langsung pakai aja nih. Udah nyala. Udah nyala. Pakai enggak. Udah. Oke. Bergilir kita nah. Enggak, malam ini perdana aja, perdana. Atau malam ini kita musyawarah aja. Enggak langsung dah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah malam ini kita berada di ketinggian 1500-an ya, insyaallah. Maksudnya karena di atas itu 1700. Alhamdulillah. Nyampe di puncak Gunung Luhur. Alhamdulillah dengan izin Allah. Kemudian langsung saja kita ada beberapa agenda untuk malam ini, mudah-mudahan lancar dan cepat selesai ya kan, karena kita mau istirahat juga. Yang pertama kita buka dulu kegiatan ini dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langsung saja mengambil berkahnya untuk baca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya itu adalah kegiatan pemaparan bedah buku yang akan disampaikan oleh Ustazuna Ustaz Haluf. Pada beliau kami persilakan. Fadhil San. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, kasih sayangnya kita masih bisa berkumpul bersama dalam rangka silaturahmi, dalam rangka saling menasehati, saling menguatkan dalam iman dan takwa. Salawat berserta salam pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta siapapun yang berusaha mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah acara kita yang perdana TCMI ya. TCMI. Father foundingnya nih, Father founding cuy. Ustaz April ya kan. Tadinya tuh kita ngobrol-ngobrol, kita memang pengen bikin yang apa sih dia kayak lembaga kesosialan gitu ya, yes. Maksudnya Kayak ini mapala gitu. Nah ya, aneh udah bikin tuh, cuman aneh bikin AKSKI apa ya? ASKI. Nah, ASKI, Asosiasi Sepeda Kuzan Style Indonesia tuh. Kuzan. Jadi tuh itu kan baru obrolan ringan gitu kan. Gitu, obrolan ringan, jadi kita tuh mau bersepeda, mau jogging, nggak mesti nungguin temen ngapa? Nggak mesti nungguin event. Jogging tinggal jogging aja. Berarti mau nge-gym juga yang nggak usah berangkat ke gym, ada batu bata angkatin aja gitu kan. Terus tukang. Nah, Ustaz April ini bilang kita kepengen bikin acara trekking, bukan sekedar trekking gitu. Di sana ngulas buku. Nah, bukunya itu mana disaratin 2 lah gitu, sebulan 2 yang udah pernah dibaca. Cuman kan berat juga kan. Ngejar ngeringkesnya segala macam. Buku non fiksi 1, fiksi 1. Berat otaknya. Non fiksi katanya buat otak, non fiksi buat jiwa.
Balik. Balik. Non fiksi buat otak, Fiksi buat fiksi buat jiwa. Kayak gitu. Nah, kita sempat ini juga nih, wah buku apa ya? Ya udahlah kita pilih Sirah. Dan Sirah juga kita bacakan panjang. bukan Arabnya, terjemah aja. Yang baru kita coba itu kan Rohikul Maktum, cuman terjemah. Terus Hazal Habib Ya Muhib, itu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Terus sama Fikih Sirah punya Syekh Romdun Al-Buti. Itu 3 itu. Tapi pas kita baca Sirah itu Al-Buti itu, ada orang yang ya mungkin nih orang udah belajar udah jauh ya. Dia bilang jangan baca lagi fikih Sirah itu. Sirah yang saya Al-Buti itu. Kenapa jangan dibaca katanya? Karena di situ dicantumin tanggal lahirnya Nabi. Nanti takutnya dibikin acara maulud. Nah, kita yayain aja. Gak mungkin juga kan, apalagi yang ngomongin yang negur kita kan lebih senior gitu kan. Betul. Gak mungkin juga, emang lu udah hatam berapa buku Sirah kan? Enggak. Ya benar juga ya, jangan kayak gitu. Gitu. Nah akhirnya alhamdulillah kita tuh karena banyak banget itu Sirah, terpilihlah kisah subjudul kisah Utsman. Utsman bin Affan. Nah, Di kisah Sirah itu. Gimana tuh? Kisah Utsman itu akhirnya kita pilih. Nah, teringkaslah beberapa poin di sini. Yang Utsman. pas Karena kan memang awal fitnah itu kan dari Utsman ini. Oh gitu. Khalifah Utsman apa pas Khalifah Utsman. Oh, pas Khalifah Utsman. Dan di situ kan kenapa penyebab beliau terbunuh, ya kan, wafat. Bahkan banyak yang mencurigai juga itu kerjaannya si Marwan. Itu kan masih mantunya beliau, Marwan itu, dan sekretarisnya beliau. Si Marwan ya. Cuman orang-orang yang ngeduga itu emang yang bikin fitnah itu emang Khawarij sih. Jadi ternyata tuh kabar burung gitu loh biasanya. Kabar burung. Tapi kan beda karakternya Utsman sama Umar. Kalau Umar main sikat-sikat aja gitu. Kalau Utsman tunggu dulu sampai clear bener siapa nih pelakunya baru dikejar. Gitu. Kalau Umar mau langsung, karena memang kan Umar juga kan ya feelingnya kuat bener itu. Terus akhirnya ya kita jatuhlah dengan si Utsman ini. Nah Utsman ini kan beliau dijuluki Dzunurain, karena satu-satunya orang yang menikahi putri Nabi 2 kali. Dulunya itu kan pertama yang nikah sama beliau itu siapa namanya? Ruqayyah ya kan? Ruqayyah sama Zainab ya? Ummu Kalsum. Ummu Kalsum ya. Zainab ya. Yang Ruqayyah itu sebelumnya udah menikah dulu sama Utbah. Anak Abu Lahab ya. Masih ya anaknya Abu Lahab. Udah menikah sama Utbah, masih saudara. Kemudian setelah tahu Nabi Muhammad itu udah dapat wahyu kan, dia tuh nggak mau apa-apanya diatur sama besannya. Harus semuanya di bawah gimana si Abu Lahab itu ya. Nah, akhirnya dia nyuruh anaknya menceraikan Ruqayyah. Akhirnya akhirnya diceraikan tuh Ruqayyah oleh Utbah. Nah memang sebelumnya juga Utsman ada takjub lah gitu melihat Ruqayyah gitu. Pengen ngelamar, cuman kan statusnya masih istri orang. Boleh jadi istri orang tuh. Enggak. Ya kan? Iya. Utsman kan nggak mau kan? Nggak mau. Karena masih istri orang tadi kan. Nggak boleh. Ya nggak boleh kan? Kayak pelajaran nih, bagus ini. Hati-hati Zat ya. Ngeri. Nah, ngomong dengan yang jomblo Zat. Kalau udah ngomongin Utsman sih sebenarnya kita itu disuguhkan dengan pertanyaan bagus menjadi sosok muslim ya kan, atau mukmin yang
kaya tapi bersyukur atau miskin tapi bersabar? Kayak gitu. Kita disuguhkan pasti dengan itu kalau kisah Usman. Iya, kaya bersyukur, Kaya bersyukur, miskin bersabar. bersabar. Bagus mana tuh? Kayak syukur. Kalau dibalik premisnya, kaya bersabar, miskin bersyukur. Gak ada yang syukur sama miskin. Ada ya? Miskin syukur. Alhamdulillah saya miskin. Gak ada. Ada loh. Ya kan kalau dia udah di level tertentu. Miskin syukur. Ya miskin. Nonton lagi sini. Ya. Gue sih gak apa-apa. Ya sidangnya luas. Iya tuh, gitu lanjut. Terus akhirnya ya kalau jawaban yang paling ideal sih ya kaya bersyukur. Kaya bersyukur. Bahkan kalau kita boleh ngebuat poin sendiri ya. Karena kan setiap orang punya potensi untuk menjadi kaya gitu. Kita melihat aja dari rukun Islam, gitu. Yang terakhir itu kan haji bila mampu. Jadi jangan sampai kan kita udahlah nggak usah haji, sholat ini aja sholat suruh nggak bisa tetap. Nah kan orang nggak gitu kan, harus tetap ada niatan gitu. Ya walaupun sebulan nabung berapa gitu kan, tetap harus disisihkan karena memang berarti kan Allah melihat kita sungguh-sungguh. Karena kan berapa banyak orang yang ya dia ngumpulin baru 10 juta tapi karena memang niatnya jujur Allah kabulkan. Ada Allah kirimkan seseorang, udah kamu berangkat, sisanya saya yang bantu. Haji itu haji. Tapi kalau ngomongin haji di Indonesia, Pak Haji, wah 20 tahun ngantrinya. Itu kenapa nggak tahu tuh 20 tahun, kayaknya misteri itu. Kalau di negara tetangga nggak sampai 20 tahun. Makanya lahirlah goeser menuju Mekah. Walaupun ongkosnya sama hitungannya. Gitu. Pas di wawancara sama ongkosnya. Karena biar nggak nungguin 20 tahun lagi, karena kan dia nggak yakin 20 tahun lagi masih hidup apa kagak. Akhirnya naik sepeda, walaupun tua-tua gitu biar aja lah. Karena memang niatnya mau ngejalanin rukun Islam yang itu, yang terakhir. Semakin dingin. Semakin dingin ya. Bahkan beliau itu setelah dijuluki Zunnurain ya, Nabi itu baru bilang baru itu aja bilang ke seseorang itu, khususnya ke orang-orang Quraisy ya, pokoknya kalau kalian ada anak-anak wanita, anak gadis, nikahkan sama Utsman, katanya gitu. Jadi kayak udah Utsman itu udah kayak dibilang sosok yang mirip, menyerupai. Iya makanya sini dulu. Itu gimana? Kita pas dulu ya. Kita pindah ke dalam. Pindah ke tenda aja kan. Pindah ke tenda aja. Ya udah. Maksudnya selesaikan dulu Anton. Tuh. Nanti kita musyawarah dalam sih. Apa tadi mana tadi? Zunnurain. Nikahin. Malah beliau bilang kalau masih ada anak gadisku setelah Ummu Kalsum akan aku nikahkan sama si. Ya, Aku nikahkan sama Kami Utsman. Gitu. Kita dulu. Ini sampah-sampahnya. Jangan kontrol dulu.